Enim, Sumatera Selatan. Saya dengan bangga sekali malam ini Bapak Ibu mempercayakan saya untuk membersamai Bapak Ibu hari ini. Marilah Bapak Ibu untuk membuka acara ini kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kita duduk dengan sempurna untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Dengan dibukanya lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu, kita membuka acara kita pada malam hari ini bersama Bapak Ibu guru yang hebat di Sahabat Teknologi di dalam tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud dari implementasi merdeka. Adapun ini adalah lintas provinsi, yang satu Ibu Susanti dari Sumatera Selatan, sedangkan kedua bapaknya dari Maluku ya Pak ya. Ini luar biasa ya Pak ya. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Eli Wardayani, SPD MM. Kalau di Sumatera Selatan di daerah kami Pak, Ibu Eli Wardayani ini sebagai Ketua MGMP Kabupaten Muara Enim. Kemudian sebagai pengajar praktik juga dan Ibu fasilitator. Ini Ibu hebat ini Bapak. Mungkin tidak keberatan ya Ibu Eli Wardayani untuk sebelum kita memulai mendengarkan Bapak Ibu yang hebat ini dengan materinya yang luar biasa, saya minta Ibu untuk berkenan membuka acara mengeluarkan sepatah dua kata patah lah untuk kami semua. Silakan Ibu Eli Wardayani, saya persilakan. Oke, terima kasih ya kepada moderator kita Ibu Reni Lidiasari yang juga merupakan guru yang hebat ya Bapak dan Ibu ya. Namun sebelumnya karena tadi sudah dibuka dengan pantun, saya juga akan jawab dengan pantun ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Untuk dijual di pasar swalayan. Cakep. Salam sapa saya ucapkan pada Bapak dan Ibu hebat sekalian. Oke, Assalamualaikum mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir mengikuti kegiatan webinar hari ini ya. Webinar yang betul-betul diselenggarakan oleh guru-guru yang hebat ya Bapak dan Ibu, apalagi ini adalah lintas provinsi ya. Kepada Pak Yuda ya, Pak Yuda Agista dengan satu lagi ada dua orang ya yang sama-sama merupakan duta teknologi ya Bapak dan Ibu. Bentar ya. Bapak Patri Bu Eli Yuda Wardayani. Agista ya, dan satu lagi Patria Lydia ya. Iya.
semuanya merupakan sahabat teknologi provinsi, ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang dari Maluku, ya. Kemudian dua-duanya dari Maluku ya, Pak Yuda Agista dan Pak Fitria Lydia. Salam kenal ya Bapak dan Ibu, ya. Salam kenal juga. Iya. Nah, saya adalah Eli Wardayani, ya. SPDMN merupakan Ketua MGMP IPA Kabupaten Muara Enim. Senang sekali bertemu dengan Fatria Lydia dan Yuda Agista dan teman-teman sekalian ya, sesama guru IPA. Ya Bapak dan Ibu, kita tahu ya program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita, terutama tentang reformasi pendidikan ya. Nah, agen-agennya lah Bapak dan Ibu yang ada di sini. Salah satunya merupakan agen-agen reformasi pendidikan, ya. Nah, di dalam reformasi pendidikan banyak program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kita, terutama yang paling booming ini adalah guru penggerak, ya, sekolah penggerak. Kemudian yang kita laksanakan di sekolah kita itu adalah kurikulum merdeka, ya, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini kita sebagai pendidik itu memang harus melaksanakan tugas dan fungsi kita yang mengutamakan kebutuhan belajar untuk murid. Ya, semuanya kita lakukan itu adalah untuk peserta didik kita. Ya, jadi bagaimana upayanya supaya pembelajaran yang kita lakukan, terutama di dalam kelas kita, karena itu adalah tupoksi kita, ya. Dalam melaksanakan tugas kita di sekolah, tentu memberikan pembelajaran yang sedapat mungkin bisa membuat murid-murid kita merasa terfasilitasi, ya, kebutuhan belajarnya. Ya, bagaimana caranya? Ya itulah dengan yang dilakukan oleh teman-teman kita sekarang, memberikan model pembelajaran yang menggunakan teknologi digital, ya. Kemudian pembelajaran yang menggunakan berbagai macam model-model pembelajaran, terutama yang paling kita harapkan tuh dengan memanfaatkan teknologi ya Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, selain teknologi yang kita manfaatkan, kita juga dituntut saat ini untuk selalu mengembangkan budaya positif ya di sekolah, terutama di kelas kita. Kemudian selain itu juga kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini adalah modal pokok kita ya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya, untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oncaknya atau modalnya itu adalah melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Salah satunya yaitu dengan memberikan model pembelajaran yang bermacam-macam, Bapak dan Ibu. Salah satunya dengan menggunakan teknologi digital, ya. Kemudian pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan belajar di sekitar sekolah. Nah ini, ya Bapak dan Ibu. Jadi model-model pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan itu yang akan kita terapkan di sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Jadi dengan diadakannya ya webinar malam ini sangat hebat sekali, sangat mendukung sekali ya program reformasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah kita ya. Jadi saya sangat mendukung dan saya berharap ya terutama guru IPA ikut ya dalam webinar malam ini ya. Saya sudah bagikan ya player Bapak dan Ibu itu ke program MGMP, ke program belajar kombel-kombel belajar IPA ya. Semoga nanti peserta yang lain akan ikut bergabung ya, sedikit demi sedikit walaupun mungkin agak terlambat ya Bapak dan Ibu. Yang jelas kami sangat mendukung program ini ya dan sangat berharap masih banyak program-program lain yang akan dilaksanakan oleh guru-guru yang hebat ini ya Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan ya. Semangat terutama peserta yang ikut malam ini, semoga
ya, apa yang ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dan kita manfaatkan dalam proses pembelajaran kita, terutama di sekolah dan di kelas kita. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Tadi disuruh buka ya Ibu Reni. Iya Ibu sekalian. Ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini saya buka dengan resmi. Ya. Terima kasih Silakan, Ibu. saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia memberikan sambutannya sekaligus membuka webinar kita malam ini. Bapak Ibu yang sebagai narasumber sahabat teknologi bertiga, ini saya lihat apakah ini hanya di layar saya saja, Bapak Ibu ini terlihat sangat tegang begitu, sedangkan kami yang sedang melihat Bapak Ibu juga tegang, ini mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ini Bapak Ibu smile dong, senyum ya. Kita santai-santai saja Bapak Ibu, kita berbagi bersama ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk dalam sahabat teknologi ini sudah sangat hebat, sudah mewakili dari daerahnya masing-masing. Tidak ada salahnya ini Bapak Ibu bertiga sebagai narasumber, kami menginginkan Bapak Ibu men-share ilmunya malam ini ya Bapak Ibu ya. Dari narasumber yang pertama mungkin ini emansipasi kayaknya ya, Ibu Susanti ya. Ibu Susanti dari Muara Enim ya, mewakili Sumatera Selatan akan membawakan materi yang pertama. Untuk Ibu Susanti saya persilakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin Ibu Reni mungkin ada Ibu Dutek yang sudah hadir Ibu. Oh, mengapa? Siapa Ibu, Bapak? Ibu Imania Rahmi Utami, beliau sudah hadir, mungkin bisa memberikan. Oh. Baru bisa bergabung, Bu. Kita dapat surprise malam ini, Bu ya. Kita iya, makanya saya bingung tadi. Oh, Ibu ini Ibu Imania Rahmi Utami, iya. Iya, alhamdulillah. Dapat surprise kita malam ini. Iya. Ibu mohon maaf Ibu Imaniar karena tadinya saya tidak tahu kalau Ibu Imaniar mau datang. Ini Ibu Imaniar saya minta waktunya mungkin berkenan bisa memberikan sepatah dua patah lah buat kami untuk webinar malam ini. Kepada Ibu Imaniar saya minta waktunya silakan. Ya, baik. Mohon maaf Ibu. Suara saya terdengar? Jelas Ibu, silakan Ibu. Jelas sekali Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, di sini saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang di kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh rekan-rekan sahabat teknologi ya. Di sini yang ikut yang berbagi praktik baik di sini ini termasuk sahabat teknologi semuanya ya. Nah, untuk sahabat teknologi ini kan kebetulan ada dua yang dari Maluku. Ada Pak Yuda Agista dan Pak Fatrilandia. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imania Rahmi Utami. Saya adalah Duta Teknologi Provinsi Maluku tahun 2022. Nah, ya, sebelumnya saya terima kasih sudah diundang di sini dan di sini Bapak Ibu yang bertiga yang menjadi narasumber itu adalah peserta dari pembatik level 4 itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nah, di sini untuk sepengetahuan Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang belum tahu, kegiatan pembatik ini pembelajaran berbasis TIK ini adalah program untuk peningkatan kompetensi pendidik, kemudian tenaga kependidikan, dinas pendidikan, itu kegiatannya belajar, mengajar, berkarya. Jadi untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif untuk implementasi kurikulum merdeka. Ini intinya adalah mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Kita tahu bersama kalau platform teknologi ini sudah banyak, kemudian bagaimana caranya untuk memanfaatkan teknologi ini dengan baik dalam pembelajaran itu. Nah, dengan adanya pembatik ini nanti harapannya adalah guru-guru bisa memanfaatkan platform-platform teknologi dengan sebaik-baiknya
menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Kemudian di sini untuk peningkatan kompetensi TIK ini ada 4 level. Jadi kemarin Bapak Ibu yang sudah mengikuti ini, yang sudah berbagi praktik baik saat ini sudah melalui 4 level. Kemarin ada level 1 itu level literasi, kemudian level 2 adalah level implementasi, dan level 3 level kreasi, dan yang sekarang yang sedang dilakukan adalah level keempat adalah level untuk berbagi dan berkolaborasi. Nah, untuk di level 4 ini harapannya adalah itu tadi, berbagi dan berkolaborasi. Makanya Bapak Ibu yang di level 4 ini, Bapak Yuda, Bapak Fatrilandia, kemudian ada Ibu Susanti juga ya. Itu ada materinya sangat menarik sekali. Nah, harapannya yang peserta dalam kegiatan ini bisa membuat sesuatu yang dan bisa intinya peserta dalam kegiatan ini itu bisa memperhatikan juga dalam pembelajarannya. Jadi yang baik kita ambil kemudian kita implementasikan dalam pembelajaran kita. Ini ada si Vira cantik. Nah, kemudian ada songket juga. Kemudian ada kanvas mesra. Itu semuanya sangat menarik. Nah, itu bagaimana nanti pembelajarannya. Nah, kita akan mendengarkan bersama bagaimana penjelasan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, semuanya sudah tidak sabar lagi ya. Sepertinya itu saja dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Nah, berikutnya saya serahkan ke pembawa acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf ini Ibu Duta Teknologi Imania. Karena sebelumnya saya tidak tahu kalau Ibu akan datang. Mohon maaf Ibu. Ya. Seperti kata Ibu Imaniar tadi, Bapak Ibu yang ada di Sahabat Teknologi saat ini Bapak Ibu ada dalam kondisi berbagi dan berkolaborasi. Kami sangat menanti berbaginya Bapak Ibu malam ini. Untuk itu saya perkenankan Ibu yang paling cantik di antara 3 narasumber yang ada, ya kan? Yang duanya ganteng-ganteng soalnya. Masa saya bilang cantik, nanti marah Bapak Yuda sama Pak Patri ya. Ibu yang paling cantik ini Ibu Susanti dari Sumatera Selatan. Silakan Ibu. Iya, kayaknya kita ladies first nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Oke, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, yang terhormat Ibu Edwardayani selaku Ketua MGMP Kabupaten Muara Enim, dan yang terhormat Ibu Imania Rahmi Utami yang Masya Allah Alhamdulillah menjadi kejutan yang luar biasa di malam ini, Bapak ya, Ibu ya, Pak Fatri ya sudah mengundang Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya, surprise-nya luar biasa. Akhirnya ada Duta Teknologi malam ini karena kayaknya mendadak ya kita undangnya Bu ya. Oke, yang terhormat Ibu Reni yang sudah membantu dengan sangat-sangat luar biasa terjadinya hari ini. Kegiatan hari ini Bu Reni yang membantu sehingga bisa terlaksana juga hari ini. Dan yang terhormat juga kedua sahabat teknologi saya dari Provinsi Maluku yang belum bertemu tapi sudah bisa bekerja sama untuk terjadinya juga kegiatan ini. Dan yang paling membanggakan adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya, terutama guru IPA, baik itu yang dari Sumatera Selatan maupun yang dari Maluku. Salam bahagia untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, karena sudah ditantang dulu sama Ibu Reni, kayaknya tuh agak-agak gimana ya. Aduh, Bu Reni udah pantun, Bu Eli udah pantun, maafkanlah Pak Yuda, Pak Fatri kayaknya siap-siap pantun juga ya, karena saya juga baru ada di sini. Ibu-ibu cantik kita sudah mulai dengan pantun, kita pantun juga kalau gitu ya. Oke, malu dong sama ibu-ibu cantik ini kalau nggak pakai pantun juga. Si Yoyo makan ubi jalar. Cakep. Bilang cakep walaupun bohong gitu ya. Saya ulangi, si Yoyo makan ubi jalar. Cakep. Si burung mandi di papan. Cakep. Ayo kita semangat belajar.
agar guru IPA semakin terdepan. Mantap. Oke, sama-sama kita belajar, bukan berarti kami sahabat teknologi ini mengajari Bapak Ibu guru semua. Itu sama aja kayak ngajarin ikan berenang ya. Udah pasti Bapak Ibu semua jauh lebih senior daripada kami yang punya pengalaman yang luar biasa. Di sini kami hanya berbagi tentang apa yang sudah kami terapkan dalam kegiatan pembatik ini. Mohon izin share screen dulu Bapak Ibu semuanya. Kita to the point ya, karena di Maluku kayaknya udah jam 9 malam Bu, sudah mau hampir setengah 10 malam. Jadi mohon maaf mungkin Bapak ini kelihatan tegang karena di sana sudah malam. Apakah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, alhamdulillah. Oke, sama-sama kita belajar. Bapak Ibu tolong perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari SMP Negeri 1 Lubai, Kabupaten Muara Enim. Saya adalah sahabat pembatik di tahun 2024 ini dari Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya, bentar. Di sini saya mengangkat songket karena memang songket ini salah satu khas dari Sumatera Selatan, dan di sini saya ambil singkatannya, akronimnya dari Solusi Pembelajaran Digital Kreatif, Bapak Ibu ya. Lanjut lagi nih, sebelum saya lanjutkan, boleh nggak sih klik emojinya di situ, kasih reaction dong. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengajar IPA di kelas gitu ya? Yang perasaan yang paling dominan saat di kelas gimana rasanya saat mengajar IPA? Tolong dong kasih reaction dulu. Atau bisa langsung di kolom chat bilang, kalau masuk belajar IPA di kelas itu rasanya kayaknya, bingung sekarang mah dengan kurikulum yang baru jadinya bingung. Atau ngerasa sedih sekarang anak-anaknya jadi nggak semangat belajar. Atau tetap dengan sarangi, penuh cinta gitu ya. Atau tetap semangat sebagai guru IPA. Oke, Bapak Ibu pasti punya rasa sendiri ketika kita masuk ke dalam kelas itu kayaknya, semoga bisa berjalan lancar hari ini, misalnya gitu ya. Saya harap semuanya ketika masuk ke dalam kelas, apapun yang terjadi di belakangnya atau ke depan, kita tetap belajar dengan penuh cinta dan semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua nih, udah mau masuk ke tema saya tadi, ke digitalnya. Saya mau nanya, seberapa sering Bapak Ibu menggunakan Canva, Quizizz, atau platform pembelajaran lainnya di dalam IPA? Misalnya, tuh ada emojinya tuh sampai kaget gitu ya, tidak pernah dia bilang gitu. Atau tuh gambar hati katanya 1 kali dalam seminggu. Atau yang kayak gini, jempol kadang-kadang gitu ya. Atau pakai emoji aplaus hampir setiap hari. Oke, Bapak Ibu bisa kasih reactionnya nggak sih? Gimana ya? Setiap hari itu saya ini rajin banget Bu buat Canva gitu ya. Atau saya belum pernah buka Canva sama sekali. Oke, Bapak Ibu ya, tolong kasih reactionnya atau bisa tulis di kolom chat. Oke. Semoga ya Bapak Ibu udah akrab banget tuh. Kalau udah akrab banget tuh enak Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi lebih baik kita kenal dulu deh dengan pembelajaran, dengan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Oke, next. Oke, nih. Di beberapa kegiatan webinar atau yang sudah saya lakukan, bahkan di kegiatan luring kemarin, saya sama-sama menyamakan persepsi dulu sebelum masuk ke materi. Kita ingatkan bahwa diri kita adalah guru. Jadi Bapak Ibu semua, kita mengingat sama-sama bahwa kita adalah guru yang dalam filosofinya adalah Ingarso Suntulodo, Tuguri Handayani atau Ing Madia Mangunkarso. Jadi mau di depan, di belakang, di tengah ya kita adalah guru. Di depan menjadi teladan, di tengah kita bisa memberi semangat, ya di belakang bisa memberikan dorongan. Nah, di era digital ini Bapak Ibu, kita sama-sama pahami ya, dari efek kemarin COVID, teknologi itu menjadi teman kita untuk dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Namun, sekali lagi di zaman COVID itu akhirnya kita tahu ternyata teknologi tidak dapat menggantikan peran guru. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik. Tapi teknologi bisa membantu guru-guru untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik.
So, jangan lagi kayak anti teknologi ya, guru-guru IPA kita harus berteman dengan teknologi. Nah, gimana sih bentuk inovasi dalam pembelajaran IPA? Sama-sama kita pahami bahwa IPA itu adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Nah, di dalam pembelajaran IPA itu menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari dirinya sendiri, alam sekitarnya, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dalam pembelajaran IPA itu ada hal-hal yang abstrak bagi anak murid kita, apalagi bagi Gen Alpha, misalnya tentang materi tentang sistem peredaran darah atau tentang materi sistem ekskresi. Mungkin bagi mereka, oh gimana sih bentuk jantung gitu ya. Jadi yang hal-hal penasaran dari siswa itu bisa kita pancing dan harus kita penuhi. Gimana caranya memenuhi gaya belajar siswa, keingintahuan mereka gitu ya. Dan jadikanlah teknologi menjadi teman untuk kita semua. Oh ini ya. Jadi nih guru perlu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran IPA agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Oke. Di zaman sekarang, mau seribet apapun administrasinya atau dibuat ribet sekalipun, emang ribet atau dibuat ribet, kita tetap harus punya kesadaran penuh bahwa sebagai guru, kita itu harus memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa kita. Karena saya yakin kalau hati bahagia itu pasti semuanya akan nyantai untuk anak-anak kita. Bahkan kalau kita ngajar aja, kalau depannya udah gedumban duluan, biasanya susah tuh pembelajarannya akan nyampe. Nah, di sini media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran bagi siswa yang dirancang, dikembangkan, dikelola, dan diterapkan secara kreatif berbagai pendekatan dengan cara yang lebih baik. Untuk apa ini semua kita pelajari? Untuk menciptakan suasana dan proses belajar yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan internet atau teknologi digital yang lainnya. Jadi tujuannya apa? Kita pusing-pusing belajar gitu ya. Karena ingat kita ini guru. Tugas kita itu yang utama adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna dulu untuk siswa, yang menyenangkan dulu bagi siswa agar tercapai itu tujuannya. Kalau udah ngedumel, udah anak-anaknya udah pusing ini belajar IPA lagi ini ya. Kalau udah kayak gitu dia susah Bapak Ibu mau nyambung. Rasanya kita aja gitu ya. Oke, nah di sini berkali-kali tadi Ibu yang cantik, Ibu Eli itu menyebut tentang pembelajaran terdiferensiasi. Nah, salah satu tujuan kita menggunakan media pembelajaran digital ini untuk memenuhi gaya belajar siswa tadi. Jadi pembelajaran terdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Jadi anak-anak yang kita hadapi di kelas itu adalah karakter yang unik yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada produk gagal, maka kita nggak boleh gagal menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Oke, lanjut lagi kita. Nah, apa itu media pembelajaran digital nih sahabat teknologi? Dari tadi bilang, apalagi Bu Susan nih nyebutnya solusi pembelajaran digital kreatif. Apalagi itu ya. Nah, media pembelajaran digital itu adalah media pembelajaran yang canggih yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Jadi, anak-anak yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak yang memang sudah lahir barengan sama digital tuh. Dia lahir udah ada teknologi digital sekelilingnya. Bahkan 1 tahun, 2 tahun aja udah dikasih gadget kadang-kadang sama orang tuanya. Jadi digital itu atau teknologi itu udah kayak teman aja bagi mereka. Nah, untuk menentukan media yang kita gunakan, ingat Bapak Ibu, biar nggak terlalu biar nggak berlebihan, nggak kekurangan, kita harus pilih dulu gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Kita sesuaikan dengan materinya, materi pembelajaran yang ingin kita sampaikan apa. Dan karakter peserta didik, baru kita bisa menentukan media yang tepat yang seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak. Sebenarnya media pembelajaran yang berteknologi digital itu banyak, tapi di sini yang saya ambil contoh ada 4 ya Bapak Ibu.
ada multimedia interaktif, video dan animasi digital, ada AR. Nah, AR ini kayak Pokemon Go gitu ya, jadi bisa kelihatan tuh bendanya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Yang keempat ada VR. Nah, di sini saya, khususnya saya pribadi, di level 3 kemarin, saya membuat tugasnya itu MPI. Jadi, apa itu MPI? Media Pembelajaran Interaktif. Yang saya merasa itu kayaknya cahaya gitu ya. Saya berulang-ulang kali kalau lagi kayak gini saya bilang itu kayak cahaya. Jadi dari zaman COVID itu saya penasaran. Jadi sebagai guru tuh rasanya gimana ya Bapak Ibu mau ngajar tapi muridnya nggak ada. Nah, jadi dari situlah saya pikir saya harus menggunakan media. Awalnya di zaman saya nggak tahu media apa yang bisa saya gunakan. Jadi saya hanya merekam video gitu ya. Saya merekam video otodidak yang belajarlah di YouTube gimana ngedit video. Dengan rasa penasaran itu akhirnya Allah pertemukan tuh dengan pembatik. Jadi Bapak Ibu guru semua kalau dipikir pembatik itu bikin ribet, enggak, sebenarnya pembatik itu kayak pintu. Jadi bagi kita guru-guru yang rasanya itu penasaran gimana caranya menyampaikan materi dengan jauh lebih jelas, ya kita pakailah teknologi yang menjadi teman. Kayak gitu ya. Nah, di sini ini adalah ini yang tadi. Nah, ini yang saya terapkan di SMP Negeri 1 Lubai di sekolah saya ya, salah satu sekolah di Kabupaten Muara Enim yang ketua MP-IPA-nya adalah Bu Eli. Di sini di SMP Negeri 1 Lubai itu situasinya kayak gini. Pada materi sistem peredaran darah, beberapa peserta didik terlihat kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang monoton. Karena sebenarnya gen alpha yang ada di hadapan kita, siswa-siswa kita itu gen alpha semuanya rata-rata ya, ada yang gen Z gitu ya. Mereka tuh kurang nyambung kalau dengan hal yang abstrak. Misalnya kita bilang anak-anak, sistem peredaran darah itu organ utamanya adalah jantung. Misalnya kita ambil jantung, terus saya mikir jantung memompa darah, terus dia rasanya hal-hal abstrak itu dia susah untuk menggambarkannya. Nah, disinilah tantangan kita sebagai guru harus menemukan solusi untuk memenuhi gaya belajar siswa agar siswa tuh menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tuh kalau gini ya, anak-anak gen alpha ini kalau disuruh ngayal aja gitu, nggak paham gitu. Akhirnya dia nggak mau belajar karena monoton menurut dia. Akhirnya saya membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Jadi saya pakai S3 dan memanfaatkan video pembelajaran yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Canva dan CapCut serta media lainnya. Jadi biasanya kalau buat video pembelajaran itu saya pribadi ya, mungkin saya yang kurang paham, saya nggak bisa dengan satu saja aplikasi. Biasanya saya gabung dari aplikasi lainnya. Nah, refleksinya dengan menggunakan MPI Sidara, siswa semakin termotivasi dalam proses pembelajaran karena gaya belajar mereka sudah terpenuhi sehingga siswa lebih aktif dan pemahaman siswa meningkat. Oke, nah ini MPI yang saya buat. MPI ini adalah tugas saya di level 3. Mohon maaf, MPI ini sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu hebat yang lainnya sudah pasti bisa membuat yang jauh lebih baik dari saya. Kayak kemarin saya luring, ada kegiatan luring di sekolah saya bersama Kecamatan Rambang, Lubai dan Lubai Ulu. Alhamdulillah ya, antusias guru-gurunya luar biasa dan MPI mereka udah jauh hebat-hebat semua kayaknya ya. Dan nanti Bapak Ibu guru dari Kecamatan Rambang, Lubai Ulu, ingat ya hari Senin ya, kita ketemu ya. Oke, ini ya kalau mau lihat sepintas saja gimana bentuk MPI-nya. Apakah kelihatan, Bu? Pak? Apakah kelihatan? Kelihatan, Ibu. Jadi ini adalah bumper pembatik. Jadi memang di depan MPI kita harus pakai bumper ini. Nah, di sini sebenarnya ini adalah kreasi kita saja ya Bapak Ibu. MPI-nya mau bentuknya gimana?
Nah, di sini di pendahuluan ini semuanya ini bisa diklik ya Bapak Ibu. Jadi siswa tuh kayak buka aplikasi game bagi mereka. Nah, ngelihat gambar-gambar sederhana seperti ini kita ngerasa bu estetik katanya. Istilah mereka itu estetik ya ngelihatnya, padahal sederhana. Saya tidak banyak menggunakan ikon-ikon yang terlalu ramai karena tentunya mereka nggak paham ya. Di sini saya hanya pakai ikon home, next gitu ya. Di sini saya menggunakan kalimat yang menyapa. Jadi di pendahuluan ini saya bilang salam bahagia, salam Kasipa. Hai anak-anak hebat, Kasipa mengenal saudara. Yuk ikut kenalan. Nah, dengan bahasa-bahasa seperti ini anak-anak tuh lebih tertarik gitu dengan bahasa-bahasa yang formal katanya gitu ya. Lanjut di sini saya masukkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Lanjut lagi. Nah, di sini saya ada pendahuluan. Saya masukkan ada materi, evaluasi, ada informasi. Ini nggak bagus. Bapak Ibu guru yang sudah saya sendiri, mereka saya bebaskan, akhirnya mereka bisa membuat lebih jauh lebih kreatif, ditambahin lagi gitu. Nah, di materi ini saya menggunakan teks bacaan nih bagi anak-anak yang tipe belajar kan suka yang baca gitu ya, dia visual misalnya. Kalau yang audio dia pakai lagu gitu. Ya, yang audio visual pakai video pembelajaran. Nah, yang kinestik ini saya ambil inspirasi praktikum. Nah, ini saya ambil dari YouTube. Semuanya bisa kok dari YouTube. Nah, teks bacaan ini saya ambil teks bacaan singkat tentang sistem peredaran darah. Jadi anak-anak tuh ingat MPI butuh isi darah. Nih, saya ambil teksnya. Aduh, ketekan ke home lagi. Saya baca materi, ada teks bacaan tadi, ada lagu. Ini anak-anak yang kalau di kelas saya itu di kelas 8A itu rata-rata banyak penyanyinya. Jadi penyanyi dangdut, jadi penyanyi gitu ya. Ini saya langsung hubungkan ke YouTube ya. Perputaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Lanjut lagi, nanti jadi nyanyi semua deh Bapak Ibunya ya. Nah, kalau di bagian video itu saya kebetulan kemarin memang sudah menyiapkan video pembelajaran yang saya buat sekaligus karena saya mau observasi dan saya juga merasa saya pengen buat gitu video pembelajaran. Ini video pembelajaran. Maaf ini bumper pembatik lagi. Nah, ngeliat gini mereka suka Bapak Ibu ya. Di dunia, Kasipa bersama Bu Susan. Kasipa, kita semua cinta. Ada burung-burung terbangnya. Hari ini kita akan semakin mengenali diri kita melalui si darah. Si darah adalah sistem peredaran darah. Apakah kamu sudah siap membuka jendela dunia pengetahuan kita? Yuk kita belajar. Hai semuanya, saya si darah. Aduh, ada yang terluka nih. Tubuh kita bisa terluka dan berdarah karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Cairan yang keluar saat kita terluka itu adalah darah. Ini
darah ya. Darah di dalam tubuh manusia itu ibarat kereta api yang siap mengantarkan semua zat-zat. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi mereka paham nih ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat jelasnya nanti saya kasih link YouTube-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menggunakannya. Oke. Nah, di sini tadi saya bilang di materi itu tidak hanya ada teks bacaan, ada lagu, ada video, dan ada inspirasi praktikum. Nah, beruntungnya kita guru IPA itu, kita bisa menerapkan juga ya praktikum dengan cukup mudah. Jadi juga hanya di materi IPA, fisika, biologi, atau fisika kita bisa kok sebenarnya ya untuk praktikum. Kalau video pembelajaran saya juga sudah upload di YouTube, jadi anak-anak juga bisa lihat dari YouTube. Halo. Halo, katanya gitu ya. Mana ada nggak sih? Oke, maaf saya cepetin aja ya biar kelihatan. Nah, ini. Botol yang telah dilubangi maka ditempel dengan double tip. Oke, itu secara singkatnya ya Bapak Ibu tentang MPI yang sudah saya buat. Dan gimana reaksinya siswa saat saya melakukan MPI itu, dia terjadi di mereka jauh lebih happy ya Bapak Ibu ya. Mereka tertarik, ngerasa oh katanya enak belajarnya. Jadi kayak gini, ini anak-anak itu bisa saya kasih link, mereka buka sendiri. Ini ada kacipannya yang mereka buka, ada yang MPI isi darahnya. Di sini enaknya kita untuk membuatkan situasi yang menyenangkan itu, kita dengan mudah loh Bapak Ibu bisa letakkan di depan, di tengah, di belakang gitu ya. Misal di ice breaking kita bisa pakai juga, misalnya kita cari dari YouTube gitu ya. Kalau saya kemarin setelah menonton video pembelajaran, saya pengen tahu gimana mereka bisa paham nggak sih sedikit-sedikit, saya pakai well gitu ya. Terus di sini juga saya di akhir saya pakai quizzes gitu. Nah, untuk menentukan giliran ini juga saya pakai random, pakai acara kayak quiz gitu ya, pakai aplikasi juga. Itulah enaknya kita, jadi dari awal mau taruh di tengah, di belakang, atau di depan, semuanya kita bisa pakai aplikasi-aplikasi bermanfaat. Jadi ada aplikasi kayak media pembelajaran, nggak ada video gitu ya. Di asesmen kita punya quizzes, punya workbook, dan banyak sekali sekarang tuh. Di digital ini banyak yang bisa buat anak-anak itu merasa tertarik gitu ya. Oh iya, lupa di aplikasi saya ini, di MPI saya juga pakai evaluasinya itu saya ambil dari quizzes dan dari wall, dari quizzes semuanya itu bisa anak-anak klik ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat silakan nanti saya share. Oke, ini ada sedikit reaksi siswa gimana setelah pembelajarannya. Kedengaran nggak Bapak Ibu?
katanya ada gangguan di sana tadi nggak bisa lanjut ya, kira-kira seperti itulah ya Bapak Ibu yang sudah saya terapkan tentang MPI saya, media pembelajaran interaktif Sidara yang sudah saya terapkan kepada siswa saya di SMP Negeri 1 Lubai, Bapak Ibu semuanya. Jadi beruntungnya kita guru IPA, kita punya banyak sekali teknologi digital yang bisa kita gunakan. Tergantung kita mau menerapkannya di mana. Jadi mau praktikum, hayo hajar, kalau guru IPA mau nyanyi, hayo hajar semuanya. Kita bisa punya banyak sekali inspirasi yang ada di sekitar kita, terutama dari platform yang lainnya. Dan juga ada ya, mungkin Bu Reni yang jauh lebih paham, di kita punya yang namanya platform rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Bu Reni yang jauh tuh jagonya kalau bagian rumah belajar. Nah di rumah belajar itu Bapak Ibu harus akses pakai akun belajar. Jadi akun belajar tuh kayak password kita di sana ya. Kita bisa punya lab maya di sana. Bapak Ibu silakan berpetualang, klik rumah belajar, nanti Bapak Ibu bisa punya banyak sekali inspirasi. Jadi selain buat media pembelajaran sendiri, Kemendikbudristek sudah menyiapkan kita salah satu platformnya adalah rumah belajar. Jadi itu penjelasan singkat dari saya, berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1 Lubai menggunakan media pembelajaran interaktif Sidara. Oke, Bapak Ibu masih siap belajar? Silakan Bapak Ibu mau ambil minum dulu, nggak apa-apa, relax saja, nyantai gitu ya, karena saya paham udah malam, apalagi daerah Maluku ya, udah malam, nggak apa-apa sambil minum gitu, nyantai sambil makan sambil ngemil nggak apa-apa, biar belajarnya nggak terasa membosankan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas semua antusiasnya tadi mendengarkan saya, walaupun ternyata Bu Susan cerewet gitu ya, ngomel terus dari tadi gitu. Saya akan serahkan kembali ke Bu Reni yang akan dilanjutkan kembali lagi oleh dua orang ganteng yang menemani saya malam ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susanti dengan kecerewetannya, si ibu yang paling cantik dari para narasumber, dengan si darahnya dan si songketnya, Ibu, aduh luar biasa. Ibu mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan nanti kita disamakan saja nanti di akhir para Bapak dan Ibu sudah selesai menyelesaikan materi, mengingat di Maluku sudah jam malam ya Pak Yuda ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, jadi kita selesaikan dulu kedua Bapak yang ganteng-ganteng ini. Ini akan diteruskan kalau tadi Ibu Susanti dengan kecerewetannya, dengan si darahnya dan si songketnya. Ini Pak Yada ingin membawakan si Pira cantik. Jadi saya curiga nih siapa sih si Pira ya Pak Yada ya. Ini Pak Yada daripada saya bersuuzon ria nih Pak Yuda. Mohon maaf kalau saya bersuuzon ria. Tolong dijelaskan ini nanti dengan Pak Bapak ya si Pira cantik. Ini monggo Bapak silakan saya berikan Kita mau mantan kali ya Bu ya. Iya bisa jadi. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bu Reni dan teman-teman semuanya izin berbagi layar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Nah, bentar, biar agak lama Pira cantiknya. Ya. Berdasarkan data Kemendikbudristek bahwasanya 40% guru di Indonesia itu baru menggunakan teknologi. Sisanya 60% ini belum mengimplementasikan teknologi di dalam pembelajarannya di kelas. Nah, ini menjadi PR dari kementerian setiap tahun melatih sekitar 10.000 guru untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Untuk itu, hadirnya kami di sini Bapak Ibu, semoga dengan praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua, terutama guru IPAS, untuk mungkin bisa mempraktekkan apa yang kami bagikan dalam webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuda Agista, saya guru biologi di SMK Negeri 7 Guru, Provinsi Maluku, dan saya juga merupakan sahabat teknologi 2023 dan juga 2024. Dan saya juga guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Duri. Baik, apa sih itu si Pira cantik? Nah, si Pira cantik merupakan kependekan dari
inovasi virtual reality, cakap keanekaragaman hayati pada proyek IPAS. Kalau Ibu Susanti tadi sudah menjelaskan tentang apa itu VR box ya atau VR reality. Nah, di sini saya langsung praktik dalam penggunaan alatnya ya. Inovasi virtual reality, cakap keanekaragaman hayati pada proyek IPAS. Nah, mereka ini pakai apa sih yang ada di foto ini? Alat apa ini? Nah, ini yang disebut dengan VR box atau alat yang digunakan untuk melihat video 3 dimensi menjadi lebih imersif sehingga anak-anak bisa merasa menyatu dengan gambarnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya berawal dari situasi di sekolah saya yang motivasi belajar siswanya masih rendah ya, terlihat dari mereka lebih suka bermain daripada belajar, mereka lebih lebih mementingkan mungkin hal di luar pembelajaran begitu, kemudian nilai belajar siswa yang masih sangat rendah, kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu masih konvensional, masih menjelaskan begitu ya. Nah, berangkat dari sini maka saya berinisiatif untuk membuat atau mengintegrasikan virtual box reality dengan video pembelajaran interaktif. Tantangan yang saya hadapi, yang pertama minat siswa yang beragam, kayak matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, ini menjadi tidak terfokus begitu ya, karena saya ingin anak-anak juga suka dengan IPAS, suka dengan biologi terutama, dan saya kan mengajar di keanekaragaman hayati materinya, maka saya ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna begitu kepada siswa. Nah, apa yang saya lakukan? Tentunya saya harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu perangkat penunjang, kemudian saya harus membuat model pembelajarannya sehingga sesuai. Maka di sini saya memilih PJBL atau Project Based Learning, saya aplikasikan di VR Box ini. Ini beberapa dokumentasi yang saya lakukan saat saya mempersiapkan inovasi ini. Jadi saya membuat video green screen-nya, kemudian saya menyiapkan alatnya, sebagainya. Saya mungkin agak sedikit memberikan tips atau langkah-langkah bagaimana sih membuat inovasi ini. Jadi saya memulai dengan membuat CapCut dulu Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah familiar dengan aplikasi CapCut ya. CapCut ini adalah aplikasi editing video yang sangat sangat mudah digunakan dan dia berbasis online. Kita bisa download melalui Play Store. Nah, di sini saya sudah menyiapkan footage-nya. Footage itu video mentah, green screen-nya Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat dua foto ini ya. Foto pertama adalah foto kebun yang ada bunga-bunganya begitu, yang satunya foto ruang kelas. Nah, kenapa saya menggunakan dua foto ini? Saya ingin menghadirkan pembelajaran atau video pembelajaran yang interaktif. Saya akan contohkan ini. Nah, ini saya harus sudah mempunyai footage ya. Footage itu video yang sudah saya ambil sebelumnya dengan menggunakan green screen. Green screen adalah warna hijau, latar belakang hijau, bisa itu menggunakan kain ataupun tembok yang berwarna hijau. Ini saya sudah ambil videonya, tinggal saya masukkan di lembar kerja CapCut-nya di sini. Nah, yang dua foto tadi itu sebagai background, layar background-nya ya. Yang pertama adalah kebun, yang kedua adalah ruang kelas. Nah, di sini saya akan berpindah tempat nanti dari
kebun ke ruang kelas begitu ya, rencananya begitu supaya anak-anak nanti lebih termotivasi begitu. Kalau apa sih ini, tentang apa sih video ini, jadi membuat mereka merasa tertarik dengan video ini. Nah, saya panjangkan backgroundnya sampai dengan sama panjangnya dengan warna green screen-nya. Kemudian saya bisa atur ukuran besar kecilnya video saya. Dan video saya ini saya jadikan layer Bapak Ibu. Layer itu lapisan. Jadi yang warna background ini yang tidak bisa berubah, yang bisa berubah nanti kita hilangkan warna hijau ini. Caranya bagaimana? Kita akan gunakan chroma key namanya, atau kunci chroma. Video yang tidak diperlukan akan saya hapus seperti ini. Kemudian akan saya hilangkan warna hijau itu dengan cara klik fitur hapus background, hapus latar belakang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilih kunci chroma. Setelah kunci chroma, seleksi warna hijaunya yang digunakan ini, kita pindah di warna hijau. Nah, otomatis warna hijau akan langsung terhapus. Ya. Jadi seperti ini jadinya. Nah, untuk menambah kesan interaktif, maka saya menambahkan kupu-kupu yang terbang di tangan saya begitu ya. Dan saya akan mencoba seperti begini. Saya ambil dengan menggunakan fitur kupu-kupu terbang ya, fitur stiker ya, fitur stiker. Nah, ketik kupu-kupu terbang, di situ saya pilih warna orange, kemudian saya atur besar kecilnya kupu-kupu, saya sesuaikan dengan ya, biar dia bisa terbang di telapak tangan saya begitu ya, seolah-olah. Jadi caranya mengecilkan dengan seperti mencubit ya di layar HP kita begitu, dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Kita atur letaknya juga. Kita bisa menggunakan keyframe. Keyframe itu adalah tanda yang seperti ini, tanda segi empat atau ketupat seperti ini ya. Ini namanya keyframe. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kupu-kupu terbang tampak nyata, seperti terbang. Tapi saya harus sesuaikan dengan video saya tadi. Saya menoleh ke atas, maka kupu-kupu saya tarik ke atas. Ketika saya mengangkat tangan saya, maka kupu-kupu saya arahkan untuk mendekat ke tangan saya, seperti itu ya, supaya tampak kelihatan menyatu dengan backgroundnya. Nah, ini kita lakukan satu persatu sampai kupu-kupunya nanti terbang dari tangan saya dan menghilang gitu. Ya, pakai keyframe satu-satu dengan menggunakan tools ini ya, namanya keyframe. Satu-satu ketik di kupunya, saya melihat ke atas, saya arahkan ke atas, saya melihat ke samping, kupunya saya arahkan ke samping, dan sampai dia terbang menghilang ya, begini. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Yang tidak perlu akan saya potong dan saya coba play. Nah, sudah tampak terbang begitu ya, kelihatan menyatu. Nah, ini yang membuat video pembelajaran kita interaktif. Ada yang tahu? Membuat siswa mungkin semakin termotivasi dalam belajar. Ya, selanjutnya kita bisa ekspor videonya bentuk MP4 atau yang lainnya, sehingga nanti bisa kita upload di YouTube kita, dan kita bisa share linknya di grup WA siswa ataupun kita masukkan ke dalam classroom. Nah, ini bentuk refleksi atau perasaan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya. Dan kebanyakan siswa menyatakan bahwa pembelajaran yang saya laksanakan cukup menyenangkan dan membuat mereka tampak antusias. Inovasi pembelajaran Pak Yuda yang dikemas dalam Sifira Cantik atau inovasi virtual reality, cakap, keanekaragaman hayati bisa membantu mengkontekstualisasikan materi yang tadinya abstrak menjadi konkret.
seperti siswa bisa seolah-olah melihat ekosistem di bawah laut atau melihat hutan hujan tropis. Menurut saya ini bisa membantu mengembangkan pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Jadi menurut pendapat saya tentang pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Yuda itu sangat keren dan sangat menarik karena kita menggunakan Virbox saat belajar dan sangat seperti kita ditunjukkan video secara nyata dan secara langsung. Jadi saya menyukainya. Terima kasih. Saya Baik, itu mungkin sedikit berbagi saya kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu, terutama guru IPAS ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda Agista, narasumber kita yang ganteng. Ternyata memang benar-benar cantik Pak si Pira, Pak. Saya baru sadar. Ini sesuai dengan namanya, ini ternyata Pira ini cantik. Kalau masalah cantik ternyata kita ke Pak Yuda. Tapi ada yang lebih lagi daripada cantik, dia sukanya mesra ini sepertinya Bapak satu ini. Dia tidak memilih cantik, tidak memilih si Dara. Dia memilih mesra saja katanya. Ini Bapak Patri ini mau berbagi dengan kita tentang kanva mesra. Ini seberapa mesranya ini kita tinggal tunggu saja Pak Patri ini bagaimana berbaginya. Kita mau melihat seberapa mesranya Pak Patri. Monggo Pak Patri silakan. Ya, terima kasih Bu Reni. Apakah suara saya kedengaran Bu? Kedengaran Bapak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat, Pak? Ya. Bentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Patri Landia, merupakan sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2024. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 5 Buru, kemudian guru penggerak angkatan 2. Saya juga merupakan guru pamong pada PPG dalam jabatan untuk LPTK Universitas Patimura, sekaligus merupakan ketua MGMP dari kimia, mata pelajaran kimia untuk SMA. Nah, inovasi pembelajaran yang sudah saya buat itu saya beri nama Kanvas Mesra, yang merupakan akronim dari dengan Canva dan Articulate Storyline, peserta didik mempelajari sains dengan proyek STEM yang menyenangkan. Jadi, inovasi pembelajaran ini sebenarnya adalah inovasi dengan model pembelajaran proyek, kemudian berbasis STEM dengan menggunakan aplikasi Canva dan juga aplikasi Articulate Storyline 3 serta berbasis kearifan lokal. Nah, tahap perencanaan dari inovasi yang sudah saya buat itu, di awal itu saya menyiapkan perangkat ajar berupa modul ajar PJBL, kemudian instrumen penilaian dan juga LKPD. Saya sebutnya LKPD karena memang LKPD ini berbasis website, dibuat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Saya coba tampilkan LKPD yang sudah saya buat. Nah, seperti ini LKPD yang sudah saya buat, cukup sederhana saja. Ini kalau kita dekatkan kursor di tombolnya ini akan ada gerakan dan bunyi. Kemudian kalau diklik, dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, karena ini LKPD, maka ada alat, kemudian alatnya itu berupa neraca, gelas kimia, sendok, dan juga cetakan. Selanjutnya kalau kita mau ke halaman selanjutnya, tinggal kita klik tombol next. Ini ada bahan-bahan yang digunakan untuk proyek pembuatan sabun, ada NaOH atau soda api, kemudian minyak kelapa, air, dan minyak kayu putih.
Nah, saya menggunakan minyak kayu putih di sini karena minyak kayu putih merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa di Provinsi Maluku itu Pulau Buru itu terkenal sebagai penghasil minyak kayu putih terbaik. Kemudian untuk di halaman berikutnya kita bisa klik tombol next. Ini cara kerjanya. Kemudian kita bisa masukkan video, audio maupun musik pada MPI yang sudah kita buat. Di sini saya masukkan video tutorial tentang pembuatan sabun yang saya ambil dari YouTube. Sabun adalah agen pembersih yang biasanya digunakan untuk membersihkan lemak dan kotoran yang menempel pada benda-benda di sekitar kita. Nah, di situ Ini ada adalah sabun sulit untuk didesain. Jika larutan ini terkena tangan penjelasannya dan kalian, juga dampaknya cara kerjanya. memang tidak terlalu parah, namun akan menjadi parah ketika terkena mata kalian. Efeknya akan membuat mata kembar dan larutan mulai diaduk. Pengadukan bertujuan agar reaksi dapat berjalan secara menyeluruh. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu sumber trigliserida yang cukup baik. Akan kembali ke halaman awal. Kemudian saya kembali lagi di kanvas mesra tadi. Sorry. Bentar, mohon maaf Bapak Ibu, salah share screen tadi. Oke, selanjutnya itu LKPD yang sudah saya buat. Saya beri nama LKPD karena dia berbasis website. Nanti LKPD ini bisa digunakan secara online maupun offline bagi sekolah-sekolah yang tidak punya atau punya kendala akses internet, bisa menggunakan aplikasi ini secara offline. Selanjutnya pada tahap awal saya membimbing peserta didik menggunakan LKPD yang sudah saya rancang tadi. Kemudian pada kegiatan pembelajaran itu menggunakan sintaks atau langkah-langkah PJBL, dimulai dari menyusun pertanyaan mendasar, kemudian membuat rencana desain produk, menyusun jadwal proyek. Nah, kemudian pada saat peserta didik membuat rencana desain produk dan menyusun jadwal proyek, saya mengarahkan mereka untuk membuat cetakan sabun dari gaba-gaba, di mana gaba-gaba itu merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Provinsi Maluku. Ini merupakan pelepah batang pohon sagu. Kemudian mereka membuat cetakan sabun di sini. Nah, pada saat cetakan itu dibuat, peserta didik itu sudah menerapkan tahap engineering dalam STEM. Nah, selanjutnya pada saat melakukan percobaan, peserta didik menghitung massa zat atau massa NaOH yang dibutuhkan. Nah, pada saat mereka menghitung itulah mereka sudah menerapkan tahap matematik di dalam STEM. Kemudian untuk tahap sainsnya itu peserta ini tahap teknologi. Peserta didik setelah menghitung massa NaOH yang dibutuhkan, kemudian setelah diperoleh massanya berapa, lalu mereka menimbangnya menggunakan neraca digital atau timbangan digital. Nah, pada saat menggunakan timbangan ini mereka sudah menerapkan tahap teknologi dalam STEM. Nah, selanjutnya untuk tahap sains yang ada dalam STEM itu peserta didik melakukan percobaan dan mengamati reaksi yang terjadi ketika larutan NaOH dicampurkan dengan minyak kelapa. Nah, di situ akan terjadi reaksi, kalau di kimia kita sebutnya sebagai reaksi saponifikasi. Nah, proses pengamatan yang mereka lakukan itu merupakan salah satu tahap sains dalam STEM. Selanjutnya, produk sabun yang dihasilkan ini kami tambahkan dengan minyak kayu putih dari Kabupaten Buru, artinya minyak kayu putih yang diolah secara tradisional, sehingga aroma sabun ini nanti akan beraroma minyak kayu putih. Nah, sabun yang sudah jadi ini belum bisa digunakan karena proses saponifikasi belum berlangsung sempurna, butuh waktu 4-6 minggu agar bisa digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya pada tahap akhir, peserta didik melakukan presentasi dari hasil percobaan mereka dengan menggunakan Canva Education,
tentunya dengan memanfaatkan akun belajar ID peserta didik. Nah, pada tahapan ini peserta didik sudah memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran. Selanjutnya, karena kami praktikumnya atau kami melakukan percobaannya itu pada hari Sabtu, hari Seninnya itu kami melakukan uji produk. Nah, yang kami lakukan itu adalah melakukan uji busa. Setelah diuji, sabun yang sudah dibuat tadi, kita ambil sebagian, kemudian kita campurkan dengan air, kita aduk, ternyata sabun tersebut sudah menghasilkan busa. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Reni. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Patri. Wow, luar biasa ini ya. Ibu Susantinya dengan songket dan darahnya. Wah, kemudian Pak Yuda dengan Ibu Piranya yang cantik. Lalu dibarengi dengan Pak Patri dengan kampanye yang mesra. Ini saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang 3 ini yang sudah luar biasa ini. Sahabat teknologi ini. Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan mungkin banyak sekali yang ingin kita tanya ya, karena malam ini banyak hal yang ternyata baru kita tahu dari di-share sama Bapak Ibu yang luar biasa ini tadi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya akan mempersilakan di ruang tanya jawab, tapi Bapak Ibu sebelumnya hendaknya untuk mengangkat tangan dan kemudian memperkenalkan diri sebelum bertanya. Kami hanya membatasi mungkin 3 pertanyaan saja mengingat waktu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Pak Patri ini kimia ya Pak Patri ya? Iya Ibu, saya guru kimia SMA. Kemudian tadi dikaitkan dengan STEM ya Pak, sangat menarik sekali ya Pak. Lalu Pak Yuda dengan Sipira, saya sempat berseuzon ini Pak Yuda, Sipira, ternyata memang cantik Piranya. Mari Bapak Ibu yang tadinya mau bertanya, silakan angkat tangan, kemudian memperkenalkan diri dan bertanya. Silakan mau bertanya ke Ibu Susanti, Pak Yuda, ataupun Pak Patri. Saya persilakan Bapak Ibu. Saya berikan waktu untuk bertanya. Selagi menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya nih, kira-kira ya, Bu Susanti nih kan sendiri nih perempuan, Sri Kandinya malam ini ceritanya ya. Ini Ibu Susanti baru kali ini ya ikut di Sahabat Teknologi. Benar Bu, jadi ini pertama kali saya ikut gitu. Jadi ya istilahnya coba-coba ternyata tenggelam gitu ya Bu ya, tenggelam dan menikmati gitu. Luar biasa. Kalau Pak Yuda ini sudah 2 kali nggak rasanya tadi kalau saya tidak salah ya? Ya. Pak Yuda boleh cerita sedikit ini gimana ceritanya bisa 2 kali stop di Sahabat Teknologi Pak Yuda? Sepertinya jaringan Pak Yuda ini ya. Pak Patri bisa mendengar saya yang di Maluku sepertinya jaringannya agak sudah malam ya? Jam 10 malam di sana. Iya. Di sini ada pemadaman sebenarnya Pak. Barusan saya terlempar dari sini masuk lagi. Oke, tidak apa-apa Pak Yuda. Pak Yuda, suara saya terdengar dengan jelas Pak Yuda? Ya, alhamdulillah terdengar itu. Oh iya. Pak Yuda bisa berbagi sedikit ini mungkin di luar dari yang Bapak sampaikan tadi. Kami pengen tahu nih Pak, ceritanya berdua kali bisa menjadi Sahabat Teknologi nih Pak Yuda. Iya, awalnya dulu dari 2003 ya saya dapat informasi dari grup WA, kemudian apa sih membatik itu, saya mulai coba-coba nih, cek aja, saya lihat memang bagus tujuan dari pembatik ternyata untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal teknologi begitu. Nah, ini saya tertantang untuk ikut. Saya coba ikut dan tidak saya sangka-sangka saya masuk ke level 4 bahkan sampai ke 5 besar untuk level wawancara tingkat nasional. Nah, kemudian ya memang belum rezekinya, belum jadi jutek dan saya coba lagi nih di 2024
kita masuk level 4 lagi. Ya, alhamdulillah nanti semoga bisa sampai level selanjutnya lagi ya. Saya doakan ini Pak Yuda mengenai si Pira ini, jadi saya pengen kenal nih sama si Pira nih Pak Yuda ya. Pak Yuda, kalau misalnya itu jadi kita melihat materi itu seperti kita melihat 3 dimensi ya Pak Yuda ya? Ya betul sekali Bu. Jadi ada video yang kita edit untuk dilihat di VR box-nya. Jadi beda dengan video-video seperti biasanya ya. Kalau VR box ini dengan kaca cembung, ada di dalamnya ada kaca kayak cembung, bisa memvisualisasikan secara imersif. Jadi kelihatan tampak nyata. Misalnya ekosistem yang ada di bawah laut, kan kita tidak mungkin menyelam, mengajak anak menyelam. Iya betul. Nah, bisa kita ajak melalui melihat VR box itu. Seperti melihat terumbu karang, kemudian ikan nemo, itu tampak seperti di hadapan mereka langsung gitu ya. Kemudian di hujan tropik bisa dilihat harimau, rusa dan lain sebagainya. Jadi begitu Bu. Untuk alatnya sendiri, nah ini macam-macam nih. Kemarin itu saya harganya ya Bu ya. Iya. Kita bisa, Bapak Ibu mungkin bisa cek di online shop ya, itu banyak sekali untuk alat VR box-nya ini. Ada beberapa jenis memang yang harganya agak miring dan juga harganya menengah tidak lumayan mahal. Tinggal disesuaikan dengan budget kita Bapak Ibu. Kalau ingin dicoba, mungkin kita bisa beli yang murah-murah. Jadi Bapak masuk di dalam kelas nih, misal di dalam kelas kan anak ada 30, jadi Bapak beli bahannya berapa? 5 seperti itu ya Pak ya? Saya ada 2 Bu di kelas. Oh ada 2. Ya. Jadi nanti bergantian karena kan mereka berkelompok. Kalau project itu saya bikin ada 4 kelompok satu kelas. Nah, kelompok saya berikan waktu mungkin 10 menit untuk menggunakan VR box. Oh begitu. Pak Patri nih, saya mau ke Pak Patri dulu, saya mau dimesra-mesrain sama Pak Patri nih. Pak Patri, apakah suara saya terdengar jelas ini Pak Patri? Sepertinya beliau pemadaman juga. Iya, iya betul. Saya ke Bu Susanti nih. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan saya perkenankan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ibu Susanti, saya mau tanya nih Bu Susanti di SMP 1 Dubai ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Susanti, si Dara ini kan offline atau online nih? Si Dara ini online Bu. Online. Masalahnya nih Bu ya, misal nih saya mau menginginkan si Daranya Ibu ke sekolah saya, sedangkan Bu sekolah saya itu sinyal menelpon saja saya sulit gitu. Kira-kira nih ada alternatif apa sih Bu? Ada masalahnya, solusi dari masalah saya seperti apa Bu? Jadi ada salah satu lagi aplikasi yang bisa digunakan untuk MPI ya Bu, yang juga saya ingin pelajari sebenarnya. Jadi kalau di level 3 pembatik kemarin, kami itu dikasih beberapa pilihan untuk membuat aplikasi. MPI itu dari Canva bisa, dari S3, dari Genially, ada SAC gitu ya Bu ya. Nah kenapa saya pilih S3 karena saya tidak kenal dengan S3. Jadi kenapa saya pilih karena saya tak kenal. Jadi saya pengen mengenal biar saya sayang gitu ya Bu ya. Nah jadi saya membaca blognya Duta Pembatik Sumatera Selatan, Duta Teknologi Sumatera Selatan, maaf saya salah penyebutan, itu Pak Randy. Di tahun 2023 dia membuat MPI dari namanya aplikasinya SAC, tapi diubah ke Microsoft PowerPoint. Jadi tetap saja solusinya untuk Bapak Ibu guru yang terkendala sinyal itu nanti dia dibuatnya ke PowerPoint ya. Jadi itu ada salah satu solusi MPI-nya. Tapi kalau untuk yang si Dara yang saya buat, karena saya nggak pakai yang dari PowerPoint, ini memang online. Jadi nanti kita belajar bersama, kita bermain tuh menjelajahnya blog Pak Randy. Di situ ada MPI-nya, dia pakai PowerPoint. Itulah solusinya bagi kita yang kurang sinyal. Jadi untuk informasi, ini banyak guru-guru yang sudah menjapri di daerah Sumatera Selatan ini, rata-rata hampir banyak yang mati lampu karena hujan. Iya betul. Ya di Maluku juga hujan tuh ya Bu ya. Jadi semoga hujan yang bawa berkah untuk kita malam ini. Amin amin amin. Pak Patri mungkin sepertinya terlempar ya, Pak Patri. Pak Patri kemana ya? Nah ini benar, di Maluku ini
sebagai informasi saja ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya kenal dari mereka ke Bapak-bapak ini benar-benar hanya di online karena kemarin pernah satu grup lah di level 3. Jadi memang di daerah Maluku ini luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngerasa di kita ini kayak gimana di tempatnya Pak Yuda ini luar biasa estetiknya, estetik daerah lingkungannya, tapi juga sinyalnya juga susah kadang-kadang Bu. Jadi samalah kendala kita itu ya, pemerataan sinyal itu masih diperjuangkan ya. Kayaknya nih bener nih Pak Yuda, Pak Fatri ini sudah mulai terpantau ya. Hari ini juga memang daerah kita dari pagi sudah mendung Bu, jadi memang cuaca kurang baik. Iya. Bu Eli juga kayaknya nggak bisa karena mati lampu juga di sana katanya. Pak Yuda apa masih bersama kami? Siap, masih Bu Reni. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya sama Pak Patri sebenarnya, tapi Pak Patrinya terlempar ini. Iya. Kembalilah Pak Patri, kembalilah. Iya. Mungkin ini Pak Patri sudah masuk kembali. Ya. Selamat datang Pak Patri. Apa terlempar kembali ya Pak Patri? Ingin pakai hotspot sepertinya. Iya. Pak Patri, apa bisa mendengar suara saya? Halo. Halo Pak Patri, apa bisa mendengar saya? Oke, Pak Patri. Halo Ibu, halo. Patri, saya sudah menunggu sangat lama. Iya Bapak, saya dengar suara Bapak. Iya. Oke, Bapak saya mau tanya sama Bapak nih. Tadi sampai saya sudah tanya sama Pak Yuda, sudah tanya sama Pak Patri nih. Pak Patri yang narasumbernya yang sudah luar biasa. Kemudian saya sempat terkagum-kagum karena Pak Patri juga mengaitkan dengan STEAM ya Pak ya. Tadi ini sungguh luar biasa. Kemudian memanfaatkan kearifan lokal di sekitar Bapak itu menurut saya luar biasa sekali. Kira-kira nih Pak, apa yang melatar belakangi Bapak memilih pembuatan sabun tadi? Karena mungkin terlihat sepele pembuatan sabun, tapi dikemas dengan teknologi dan memakai STEAM itu tadi membuatnya menjadi luar biasa itu Pak Patri. Bisa dijelaskan Pak Patri? Aduh, terlempar lagi ya Pak Patri. Iya, terkendala jaringan sepertinya Bu. Iya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya? Pak Patri, bisa mendengar saya? Halo. Pak Patri, bisa mendengar saya Pak Patri? Bapak Ibu, di dalam kolom saya sudah disematkan Pak Yuda daftar hadir. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Pak Patri, apakah suara saya terdengar Pak Patri? Halo Bapak. Halo Ibu, apakah suara? Oh saja. Suaranya putus-putus Pak Patri. Pak Patri. Bu Susanti, di dalam sahabat teknologi di level 4 kolaborasi dan berbagi ini diwajibkan berapa orang ini Ibu yang diimbaskan? Apa sekolah atau apa ininya targetnya? Oke, kalau saya bisa cerita sedikit sebenarnya di level 4 ini kita boleh berbagi sebanyak semampu kita. Jadi mau tidak ada batas minimal? Tidak ada batas minimal, boleh daring, boleh luring, tapi kita tetap saja terbatas oleh waktu ya Bu ya. Karena kita juga akan membuat semua kegiatan kita ini dalam vlog dan blog Bu ya. Jadi semuanya itu
semampu kita, semaksimal kita. Tapi saya yakin satu hal, semakin banyak kita menebar manfaat, tidak ada yang namanya kita tanam kebaikan yang tidak dapat kita tuai. Jadi terserah mau gimana, yang pasti saya hanya berbagi manfaat. Insya Allah kalau memang bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat untuk tetap berkarya gitu ya. Tidak hanya kita pusing dengan kegiatan administrasi, tapi kita harus tetap juga semangat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa kita semuanya. Jadi tujuannya hanya itu kok, Bu. Oke, setuju itu. Pak Yuda, bisa mendengar saya Pak Yuda? Bisa, Ibu. Bisa. Mohon maaf Bapak, saya lupa Bapak mengajar di mana, di SMP apa SMA? Di SMK Negeri 7 Guru. Oh, di SMK. Makanya itu ya tadi apa namanya, menarik ya Pak, karena anak-anak yang diajarin SMK. Pak, kalau misalnya saya yang mengajar SMP nih Pak ya, dengan keterbatasan sinyal segala macam itu tadi, kira-kira bisa nggak Pak saya mengikuti si Pira ini menjadi cantik ini Pak Yuda? Sangat bisa sekali Bu, karena kan alatnya itu ya tidak harus online ya. Ya. Yang penting kita sudah beli alatnya, kemudian kan bisa di-download dulu videonya saat mungkin kita berada di tempat yang ada jaringannya. Setelah kita download, pastikan tersimpan dalam galeri, begitu kan, kita bisa putar di handphone kita. Jadi itu terintegrasi juga dengan handphone kita Bu, nanti kita masukkan ke dalam VR box-nya itu. Jadi nanti ada tempat untuk memasukkan handphone ya. Jadi kita pakai yang masih yang murah lah Bu. Ada memang VR box yang sudah terintegrasi dengan kabel gitu ya, jadi langsung atau dengan apa wifi atau apa ya namanya wireless ya, jadi kalau dimasukkan begitu memang harganya agak mahal. Tapi yang saya pakai ini yang untuk yang pemula, jadi yang pakai HP gitu, masukkan dalam VR box. Bisa ini enggak Pak, kita bukan bicara masalah nominal nih Pak. Jadi misalnya ini kan saya kerjanya di desa nih Pak ya, di desa dengan keterbatasan yang ada. Kalau beli alat itu Pak, kira-kira nih mampu tidak ya Pak ya, soalnya apa ya, ya kita kerjanya di desa nih Pak, kita kerja di desa, sinyal tidak ada. Sangat mampu sekali Bu, sekitar ya nggak sampai 200.000 satunya. Iya. Jadi ibu bapak ibu semua bisa cek di apa online shop ya, di marketplace begitu ya harganya. Nah beda-beda Bu, karena tiap ada Tokopedia beda, di Shopee beda, nanti dicari saja yang mungkin sesuai. Itu kayak kita nonton bioskop 3D gitu ya Pak ya? Iya, ya. Saya beruntung sekali sebenarnya Pak Yuda ini diajak sama Bu Susanti untuk bergabung, bisa kenal Pak Yuda, Pak Patri dengan berbaginya yang luar biasa. Banyak yang mau saya tanya sebenarnya sama Pak Patri, tapi Pak Patrinya tidak muncul-muncul lagi. Ini gimana ya Pak Yuda ya? Ini di grup dia cuma suara saya kenapa tidak dengar, padahal saya dengar suara Ibu Reni katanya. Iya, ini jadi gimana kita? Jadi saya bingung ini, Pak Patrinya tidak ada. Pak Patri yang mendengar kok Bu suara Ibu, tapi Pak Patri tidak bisa menyampaikan apa yang dia katakan. Itu masalahnya Bu, kita jadi komunikasi satu arah. Iya. Cintanya tak terbalas. Iya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanya nih dari para narasumber, Ibu Susanti, Pak Yuda? Saya nunggu Pak ini tapi nggak masuk Pak Patrinya. Sebenarnya Bapak Ibu ini terkesima ya dengan cantik, ya, bingung mau ditanyakan apa ya. Dari tadi nggak ada yang raise hand. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu, tidak perlu sungkan-sungkan. Ayo kita saling berbagi, bukan berarti saya di sini inovasinya sudah benar gitu. Saya terus mencoba berusaha menghadirkan pembelajaran yang menarik buat teman-teman, buat anak-anak saya. Memang saya selalu refleksi dan evaluasi apakah sudah benar. Kalau kurang sempurna ya nanti kita sempurnakan lagi. Pak Yuda, di sana sudah jam berapa Pak Yuda? Di sini 10:30. 10:30.
sinyal di sana kurang baik, terus Pak Patrinya tidak masuk juga, tidak muncul-muncul juga. Ini Pak Yuda, apakah saya boleh langsung menyimpulkan saja kemudian menutup webinar kita malam ini atau bagaimana Pak Yuda? Boleh, silakan. Oke. Bapak Ibu yang hadir, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri webinar Bapak Ibu kita yang sudah luar biasa ini. Kalau boleh saya menyimpulkan dari webinar Bapak Ibu ini, ternyata berbagi itu indah, kemudian tidak berbatas dari tempat dan waktu, karena Bapak Ibu dan ini lintas provinsi dan saling melengkapi. Ibu Susanti dengan sidaranya dan MPI-nya yang luar biasa, kemudian Pak Yudanya dengan sipiranya yang cantik, dan juga Pak Patri dengan kanvanya yang mesra. Bapak Ibu, karena kita hari ini sudah mendengarkan Bapak Ibu narasumber, sahabat teknologi yang sudah luar biasa, saya ingin berpantun dulu satu kali lagi nih. Pantun terus ini ya. Paling indah si daun jati dipakai untuk membungkus ikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua yang sudah berpartisipasi. Kita akan bersua di lain kesempatan. Bapak Ibu, jalan sendirian tanpa kekasih. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, saya sebagai moderator mengucapkan maaf kalau ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu semua, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Reni dan Bapak Ibu hebat semuanya. Semangat untuk semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Amin. Mohon maaf Ibu, saya izin untuk keluar. Assalamualaikum semuanya. Oke, sama-sama Ibu. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu semua jangan lupa diisi link daftar hadirnya karena itu tersinkron ke sertifikatnya. Jangan lupa isi nama yang benar, nama email jangan pakai huruf besar dan jangan pakai spasi. Oh iya, sebagai pengalaman jangan terbalik yang mana nama ibu bapak dan yang mana alamat email, takutnya nanti terbalik juga nanti sertifikatnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, tetap semangat untuk